Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29 saya bacakan bagi kita. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Apakah engkau mengenal orang yang rajin bekerja? Ia akan berhasil dan akan mendapat penghargaan. Orang yang ahli dalam pekerjaannya senantiasa melayani raja-raja. Mereka tidak harus bekerja untuk orang yang tidak penting. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Banyak orang menginginkan mempunyai pekerjaan yang baik, punya jabatan, posisi yang baik. Banyak orang ingin punya apalagi relasi dengan orang-orang besar, ya. Maka tidak heran ada banyak orang dengan segala macam dalam tanda kutip menjilat sana, menjilat sini, mencari muka, ya, untuk mendapatkan jabatan atau mungkin kedekatan dengan orang-orang besar. Tetapi Amsal hari ini mengajarkan kita, Anda tidak harus menjadi penjilat manusia. Ya, Anda tidak harus cari muka, bahasa kasarnya Kupang bilang, jangan lambe sini sana. Ya, jangan jadi penjilat untuk dapatkan koneksi relasi dengan orang yang besar atau orang yang memiliki pengaruh. Amsal hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Yang harus dilakukan adalah engkau pastikan bahwa engkau adalah orang yang cakap di dalam pekerjaan. Cakap di dalam pekerjaan artinya engkau orang itu rajin. Selain rajin, engkau profesional di dalam pekerjaanmu. Kemudian engkau bertanggung jawab di dalam pekerjaanmu. Engkau memiliki kualitas kerja yang baik. Sembari kita sebagai orang Kristen mengingat, ya, Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa kita melakukan seluruh pekerjaan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kualitas kerja kita akan beri yang terbaik karena kita tahu bukan manusia yang menilai, tapi Tuhanlah yang akan menilai. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang cakap di dalam pekerjaan kita. Hidup kita menjadi berkat karena kita bekerja tepat pada waktunya, kita bekerja dengan kualitas yang baik, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Entah pimpinan berganti atau tidak, entah mungkin situasi suasana kerja kita ada di tempat baru atau tempat yang lama, tidak mempengaruhi kualitas kerja kita. Karena kita tahu kita lakukan segala sesuatu, itu Tuhan yang akan menilainya. Dan dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Nah, firman Tuhan berkata, Amsal pada kesempatan ini, orang yang cakap di dalam pekerjaannya, orang yang rajin di dalam bekerja, orang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, orang yang profesional di dalam pekerjaannya, Alkitab berkata bahwa mereka akan bekerja bagi orang-orang besar. Digambarkan di sini adalah mereka akan bekerja di hadapan raja-raja, bukan berdiri di hadapan orang hina atau mereka bekerja untuk orang yang tidak penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selain Anda memiliki pengetahuan yang baik, milikilah karakter yang baik. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya, jadilah pribadi yang bertanggung jawab di dalam pekerjaanmu, maka Anda tidak perlu jilat manusia, jangan sogok sini sana. Andalkan Tuhan saja. Alkitab bilang, orang yang cakap dalam pekerjaannya, Tuhan akan membawa dia bekerja di hadapan raja-raja dan bukan di hadapan orang-orang hina. Orang yang rajin dalam bekerja, dia akan berhasil dan dia akan mendapatkan penghargaan. Tanpa Anda harus cari muka, tanpa Anda harus menjadi seorang yang betul-betul merendahkan diri, jadi penjilat sini sana, tidak perlu. Engkau harus cakap dalam kerjamu, yaitu dengan tanggung jawab, bekerja dengan profesionalisme, bekerja dengan tepat waktu, bekerja bahwa Tuhanlah yang akan menilai pekerjaanmu. Engkau persembahkan pekerjaanmu itu untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Engkau mau memuliakan Tuhan melalui pekerjaanmu. Lihatlah bahwa di hadapan raja engkau akan bekerja dan bukan di hadapan orang biasa ataupun orang hina. Tuhan akan angkat engkau. Dan hal itu kita tahu bersama. Terjadi di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Yusuf, Alkitab mencatat rumah Potifar diberkati oleh Tuhan karena ada Yusuf di situ. Kita tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah statusnya orang buangan, tapi justru di tanah buangan Tuhan mengangkat dia, mempromosi mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh, bukan orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam pemerintahan. Dari sini kita belajar, tidak peduli statusmu apa. Yusuf itu kan residivis sebenarnya.
Atas dia masuk penjara karena apa? Ya, fitnahan dari Tante Potifar masalah pemerkosaan. Tapi saudara lihat, tidak ada yang mustahil. Yusuf tetap jaga motivasi hatinya. Yusuf bisa saja menjadi kecewa dan sakit hati. Karena ternyata fitnahan dari Tante Potifar bahwa Yusuf ingin memperkosanya, membawa Yusuf masuk dalam penjara. Yusuf bisa masuk penjara karena fitnahan. Atas tuduhan Yusuf ingin memperkosa istri Potifar. Tapi kita tahu bersama bahwa bukan Yusuf yang memulai, Tante Potifar lah, karena tidak mendapatkan Yusuf. Dia memfitnah Yusuf. Dan lihatlah, dari fitnahan itu membawa Yusuf masuk dalam penjara. Tapi apakah menggagalkan rencana Tuhan? Tidak. Tuhan tetap punya rencana. Kalau Tuhan bilang seorang residivis bisa menjadi raja, siapa yang mau larang? Dan buktinya Yusuf pada akhirnya seorang yang pernah di penjara, Tuhan mengangkat dia menjadi berkat di Mesir, ya, dan dia menolong banyak orang, termasuk saudara-saudara kandungnya yang menjual dia, saudara-saudara kandungnya yang menolak dia. Hidup Yusuf jadi berkat. Dari sini Bapak Ibu Saudara kita melihat, kalau kita cakap di dalam bekerja, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja di dalam ketulusan, di dalam kejujuran. Perhatikanlah, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup mengangkat kita. Dan apa yang Amsal katakan, bahwa di hadapan raja engkau akan bekerja, bukan di hadapan orang-orang biasa ataupun orang-orang hina. Engkau akan bekerja, dan dalam pekerjaanmu engkau akan berhasil dan akan mendapatkan penghargaan. Karena itu biarlah renungan firman Tuhan ini, Amsal ini boleh mengingatkan kita. Mumpung kita masih ada di tahun minggu pertama di tahun 2022, baharui hidup kita. Berhenti jadi penjilat manusia, berhenti mencari muka dengan manusia, nanti kita kecewa. Andalkan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan percayalah, Anda bekerja dengan persembahkan seluruh pekerjaanmu untuk memuliakan Tuhan, engkau lakukan pekerjaanmu seperti untuk Tuhan, maka engkau akan berhasil, engkau akan dihargai, mendapatkan penghargaan, dan bukan di hadapan orang biasa atau orang hina engkau bekerja. Tuhan akan menempatkan engkau di hadapan raja-raja. Tuhan mengangkat engkau dan kehidupanmu akan menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, terkhususnya dalam hal kita bekerja. Marilah kita menjadi pribadi yang cakap dan bertanggung jawab, supaya melalui kehidupan kita Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.